Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk bisa bertumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Meski begitu di Hari Anak masih terdapat sejumlah permasalahan terkait kesejahteraan anak. Di segmen Warga Bicara kali ini, jurnalis Metro TV Syah Halhadar dan juru kamera Ridwan Bima akan membahas kira-kira bagaimana sih pandangan warga soal perhatian terhadap anak saat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Sejarah Hari Anak Nasional ini sudah dimulai sejak tahun 1979 di saat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-undang ini dibuat untuk memastikan kesejahteraan anak dan anak sebagai penerus cita-cita bangsa ini harus terjamin kesejahteraannya, kemudian kehidupan sosialnya baik di bidang rohani dan juga jasmani. Nah pemirsa, namun saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan yang mencakup anak-anak. Di antaranya misalnya ada di bidang gizi dan kesehatan. Karena sampai saat ini pemirsa, 21,5% balita di Indonesia masih mengalami stunting. Kemudian target tahun 2024 untuk menurunkan angka stunting di bawah 14% ini masih belum tercapai. Selain dari stunting juga ada permasalahan gizi buruk dan juga obesitas, di mana 7 juta balita ini mengalami gizi buruk dan 1 dari 3 anak ini mengalami obesitas dan juga kekurangan gizi. Nah, selain dari kesehatan dan juga gizi, ada juga masalah pendidikan dan juga putus sekolah. Karena kalau kita melihat datanya, putus sekolah pasca pandemi, ini 3,9 juta anak usia sekolah belum juga kembali belajar. Selain itu juga anak perempuan di daerah 3T, ini merupakan yang paling rentang ketimpangan akses digital. Karena 1 dari 4 anak tidak memiliki akses internet untuk belajar daring. Selain dari itu juga ada permasalahan perlindungan anak. Sampai saat ini kekerasan terhadap anak ini masih angkanya lebih dari 12.000 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan ke KPAI pada tahun 2023. Dan kemudian mayoritas ini terjadi di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Nah selain itu pernikahan anak ini masih 1 dari 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Angka tertingginya ada di wilayah NTB, Sulbar dan juga Sultra. Nah yang terakhir ada juga permasalahan kesejahteraan dan juga kemiskinan anak. Pemirsa, saat ini ada 12,3 juta anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian juga ini tertingginya ada di daerah Papua, di daerah NTT dan juga Sulawesi Barat. Lantas bagaimana pemirsa pendapat para orang tua tentang kesejahteraan anak pada saat ini? Apakah anak ini sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah? Kita dengarkan tanggapannya berikut ini. Sudah cukup memperhatikan anak sih, tapi saran saya sih untuk lebih ini lagi kayak peraturan-peraturan soal anak itu lebih diperkuat lagi aja. Kayak sekarang kan banyak banget ya kayak geng-geng motor kayak gitu bertebaran, lebih diperhatikan aja dan diperketat aja sih untuk aturan. Dan untuk sekolah juga kayak soal biaya sih lebih diperhatikan aja sih. Harapannya dong Mbak, ke depannya gimana? Harapannya sih semoga itu kembali lagi lebih memperhatikan untuk anak-anak dan untuk anak-anak sendiri pun juga soal gadget. Mudah-mudahan sih para orang tua lebih ini care lagi ya untuk soal gadget karena sekarang tuh banyak banget anak-anak pada pegang gadget gitu. Jadi saran saya mudah-mudahan kedepannya lebih entah ada kegiatan apa gitu pemerintah jadi biar berkurang gadgetnya. Kalau menurut aku sih kayaknya untuk masalah sekolah ya, kayak mau masuk SMP itu kemarin kayaknya agak rada dipersulit yang untuk usia, terus yang kemarin lagi rada ribet untuk zona-zona yang kayak gitu tuh yang aku masih yang harus lebih ditingkatin lagi. Terus katanya nanti untuk tahun depan lagi berubah lagi gitu. Jadi kalau ini sih kayaknya harus tetap aja deh pada pendirian pemerintah, jangan ganti-ganti. Sepertinya udah mulai memperhatikan. Kan sekarang udah ada yang namanya makanan sehat ya. Setiap sekolah itu udah bisa merasakannya. Betul. Kebetulan anak saya juga kemarin bisa mendapatkan itu dari pemerintah. Dan semoga itu tetap dipertahankan dan lebih
menyeluruh untuk mendapatkan makanan gizi gratis itu. Oke, baik. Ibu, harapannya Ibu ke depannya gimana? Harapannya ya semoga anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang generasi untuk kedepannya lebih bagus. Kalau menurut saya sih ya belum seutuhnya sepenuhnya udah ya. Cuman istilahnya masih proses berjalan ya untuk kedepannya supaya pemerintah lebih meningkatkan aja kayak makanan, gizi, serta istilahnya pendidikan yang layak. Segitu. Bapak harapannya nanti ke depan gimana? Harapannya sih istilahnya untuk Indonesia maju ya, anak-anak supaya bisa dipermudah lah dalam hal untuk masuk sekolah, istilahnya jangan ada pungli-pungli lah di sekolah gitu. Pemirsa, dari sejumlah orang tua yang kami temui ini kurang lebih memang tanggapannya sama, di mana saat ini pemerintah sudah cukup memperhatikan anak, apalagi sudah ada beberapa program pemerintah yang memang ditujukan untuk anak dan membantu anak-anak untuk mencapai generasi emas tahun 2045. Namun memang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti pendidikan di daerah-daerah terpencil, kemudian juga masih ada kasus-kasus seperti tawuran maupun juga kekerasan terhadap anak. Dan harapannya di Hari Anak tahun 2025 ini tentunya anak-anak Indonesia ini dapat terus berkembang dan juga dapat lebih mudah untuk mengakses pendidikan dan juga hal-hal yang mereka butuhkan dan kesejahteraan anak makin terjamin. Dari Jakarta, Syahal Hadar, Ridwan Bima, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.